Halo para penggiat hobi, atau lebih tepatnya warga hobi. Selamat datang kembali di Road to Emberfall. Episode 3 kali ini kita akan recap dulu di kejadian sesi sebelumnya. Di sesi sebelumnya, teman-teman kita akhirnya berhasil membawa Emil dan pamannya kembali ke night shift, tempat di mana Emil dilahirkan. Setelah berhasil melewati hutan daerah timur yang penuh dengan kabut dan misteri dari monster-monster yang mereka hadapi, para skeleton dan juga skeleton owlbear. Pertarungan yang cukup menegangkan di sesi sebelumnya berhasil dilewati dengan para pemain-pemain dan karakter yang unik-unik ini. Yang berhasil dengan cukup baik. Dan akhirnya kita akan sampai di sesi 3. Tapi sebelum itu, ngingetin lagi ke kalian, buat kalian yang pengen coba main D&D, silahkan hubungi kontak IG Apoa, A Place of Adventure. Ada nih ya nanti di bawah, sama editor saya sendiri. Dimasukin Pak. Ya. Dan kalau kalian terutama yang di daerah Bandung, pengen coba main Dungeons and Dragons, silahkan datang ke Jalan Cihamplas nomor 132, lebih tepatnya di Base Camp Tabletop Warga Hobi. Jadi kalau kalian sudah siap? Udah siap? Siap. Kalau yang nonton udah siap, kita akan mulai kembali Dungeons and Dragons Road to Emberfall. Setelah akhirnya kalian berhasil melewati hutan berkabut daerah timur, setelah berjalan beberapa jam lagi, akhirnya kalian sampai di perbatasan hutan di daerah timur dan bisa dilihat sudah ada peradaban di depan kalian. Waktu sudah menunjukkan bahwa ini sudah malam hari. Emil sudah mulai cukup kelelahan, begitu juga dengan pamannya yang membawa sebuah panci gorengan di punggungnya bersama dengan kalian. Melihat peradaban di depan, yang dimana para warga-warga desa sudah mulai pada pulang, ada yang membawa ternaknya, ada yang membawa sayuran-sayurannya, ada yang anak-anak kecil mulai pulang menuju daerah desa. Apa yang kalian lakukan? Berarti ini sudah maghrib ya atau Maghrib. Iya apa tuh? Ada azan nggak tuh? Ada masjid nggak? Sholat dulu nih. Sudah ini apa? Fajar tenggelam. Aku boleh melihat warga nggak, bahwa warga tuh reaksinya sama outsider sama kayak kita tuh gimana? Jadi kalian tuh masih di daerah perbatasan hutan. Masih cukup jauh sebenarnya dengan peradaban di depan tuh, dengan terlihat seperti desa di depan tuh. Jadi warga tuh sebenarnya nggak notice kedatangan kalian. Oke. Kalian bisa lihat desa ini tuh nggak kayak desa sebelumnya, desa angin lembut. Nggak seperti desa angin lembut, karena kalau di desa itu meskipun desa kecil, tapi masih dikelilingi desa itu pakai pagar-pagar kayu yang juga dijaga. Kalau ini tuh nggak ada pagar-pagar kayu, kayak udah desa terbuka aja gitu. Oke. Desa terbuka. Tapi, iya, kamu notice dari kejauhan bahwa ada satu orang yang
lagi mondar-mandir di daerah dekat apa ya istilahnya masuknya desa. Pokoknya kalian ini di dekat hutan kan, terus itu di desa di sana, terus dia di daerah luarnya desa gitu ya. Kayak di desa itu tuh dihalangi sama hutan ini sama sungai kecil di Oke. jembatan. Ada kriksnya gitu Iya. ya. Sungai kecil kayak sungai cuma semata kakian gitu atau selutut loh. Iya. Kalau kalian lihat dari kejauhan, ada jembatan batunya juga. Orang itu dia nggak di atas jembatan, dia nggak ada di seberang jembatan, tapi dia tuh lagi mondar-mandir di dekat jembatan. Oke. Ya orangnya kayak gimana? Dia tuh kelihatannya sih ya dari jauh ini dia kayak manusia, kelihatannya kayak manusia biasa, rambutnya berwarna hitam, terlihat cukup muda. Tapi Iya. kamu dari jauh nggak bisa lihat ekspresinya gitu, karena dia kelihatan mondar-mandir aja. Iya, yang melihat anak kecil itu, bukan anak kecil ya, orang Orang aja itu gitu. sambil membawa shieldnya yang udah ada tengkorak owlbear yang matanya menyala karena ada jamur yang ditemukan di hutan yang bisa menyala itu sebagai pemandu gitu ya. Iya paling depan melihat orang itu lalu berbalik ke arah teman-temannya. Hey, friends, Kesel. ya, kita punya sesuatu hal yang menunggu di depan. Ada orang kebingungan di depan. Oh iya. Dan biasanya Iya. orang kebingungan itu pasti punya misi. Dan kalau punya misi, berarti dia punya uang untuk membayar. Tahu dari mana? Iya, coba kita tanya saja dulu. Sure. Mau disamperin aja? Iya, soalnya kan kita harus lewat jembatan itu kan. Kalau lewat sungai, ini sudah hampir malam. Aku takut ada buaya. Sebentar, kamu lebih takut dengan buaya ya? Cara anaknya gitu ya. Setting dulu, setting. Bukannya kamu kenapa takut dengan buaya? Enggak. Kan kemarin saja kita sudah melawan owlbear. Kenapa kamu takut dengan buaya? Ya aku takut saja. Kalau aku sih ngelihatnya daripada bikin dia pusing, mending biar bikin santai. Kasih jamur aja nggak sih? Ide bagus. Kamu nih bagaimana sih? Tadinya mau aku hibur tau. Daripada seperti Iya. Aneh ya. kenapa kita tidak mengantarkan si Emil dulu nih? Mungkin kita tanya dulu Emil gimana? Atau kita tanya ke Emil dan pamannya, itu siapa? Boleh. Begitu. Dia kamu nanya itu Greg sendiri gitu, pamannya Emil sendiri, dia karena udah lama nggak ada di desa night shift gitu kan, udah pulang. Dia nggak tahu gitu. Begitu pula dengan Emil yang udah kabur sekitar 2 tahun yang lalu, semenjak dari desa night shift, dia nggak begitu kenal sama orang itu. Tapi Emil bilang, daripada bingung, mending kita udahlah samperin bentar lagi juga sampai itu desa night shift, itu desa. Ya udah, Oke. aku akan mengendap-endap tapi kelihatan. Ya berarti jongkok aja. Jalan bebeknya. Jalan bebek. Kan Iya. Iya. Oh iya, betul juga. Ya udah, kita jalan biasa saja. ada Airnya gerak. Aku punya ide. Gimana kalau aku naik ke pundak? Aku punya shield yang tengkorak owlbear yang menyala itu. Jadi seperti monster ya. Ide yang bagus. Iya. Berarti kalau orang itu kuat, dia bakal menyerang kita. Tapi kalau orang itu lemah, dia bakal kabur. Dia bakal kabur. Betul kata Iye. mending ketemuin aja biasa apa? Udah. Oh ya udah. Ya udah, aku akan Kalau saya bawa PC, pusing. Visi anjing. Baik. Jadi kamu mau naik ke atas aku atau tidak? Aku punya Oke, akhirnya kalian setelah berdebat cukup lama ya,
Selama itu. Sehari kali. Si orang yang benar-benar juga udah capek. Wah, dia masih bener-bener. NPC. Ah, jadi setelah kalian akhirnya mendiskusikan akan seperti apa dengan keputusan bahwa akan meng-approach dia, mendekati dia dengan cara yang normal aja. Normal ya. Emil dan juga Greg yang akhirnya di belakang kalian memimpin di depan karena desa yang sudah kelihatan. Oke. Nah, sepertinya aku nggak mau yang normal deh. Aku prestidigitation di belakang. Beruang. Di belakang kita. Ngikutin. Suara beruang. Suara beruang. Gue bolehin. Why? Oh, enggak, bukan suara beruang. Suara old berry keluar dari perisainya dia. Untuk memang Bang Galih roll dadu tepat. Prestidigitation itu sulit diucapkan. Prestidigitation. Iya, Itu terlalu rumit kayak untuk prestidigitation. Tapi kalau lo punya traumaturgi gue bolehin. Traumaturgi. Nggak punya lagi. Kalau punya traumaturgi gue bolehin. Tapi kalau untuk prestidigitation itu terlalu sulit. Prestidigi. Presti rasa lemon. Prestidigitation. Biji ya. Cukup. Udah. Kita menghampiri orang kebingungan. Oke, kan menghampiri dengan berjalan ke arah dia, terus kalian mulai dekat, kelihatan sungainya tuh airnya jernih dan sungai kecil dangkal jauh, lebih kelihatan kayak selokan sebenarnya karena emang airnya sedangkal itu dan jembatannya pun jembatan kecil dari batu aja gitu. Padahal nggak pakai jembatan juga bisa. Tapi ya udah pengen estetik aja desa ini sebenarnya. Padahal cuma ngelangkah Nggak sekali selompet. juga sebenarnya. Lebarnya mungkin ada sekitar 1,5 meter lah untuk lebar sungainya gitu. Nah, kamu ngelihat akhirnya orang itu tuh kayak, aduh gimana ya, pergi nggak ya, kayak dia. Dan akhirnya kamu ngelihat dari pinggang dia, di pinggang dia tuh ada 2 dagger gitu. 2 dagger. Terus akhirnya dari pakaiannya itu mulai kelihatan, itu yang pakaian dia pakai itu kayak dia tuh pakaiannya lengannya nggak ada, kayak lengannya tuh kosong gitu, nggak ada kaosnya lagi, nggak ada kainnya lagi, Apa tank top gitu. Tank top. Tapi kayak jubah ke bawah, jubah nggak ada lengannya gitu. Iya. Terus dia mulai kelihatan lagi, dia rambutnya tuh agak acak-acakan gitu, runcing-runcing gitu rambutnya, warna hitam. Terus dengan dia menggunakan perban di tangannya, terus dia mundar-mandir gitu. Gimana ya? Aduh, udah malam lagi. Gitu. Kalian tuh ngedenger itu? Oke. Kita samperin. Oke. Kita samperin, tapi sambil kita samperin, dia menghadap ke belakang gitu ya, terus bilang, kayaknya mereka sedang bingung. Dia sedang bingung. Bagaimana kalau kita abaikan? Kita lewati saja. Gua kira bakal moonwalking. Menolak lagi ya. Kenapa tidak kau tawari saja barangmu itu agar dia lebih chill gitu? Ketika kalian mendekati sebenarnya dia langsung nangis ke kalian. Dia ngeliatin Halo. badan kalian gitu kan, ngeliatin peralatan-peralatan yang kalian bawa. Sepertinya dia ngeh kalau kalian tuh adventure. Adventure baru? Maaf tuan-tuan dan nyonya. Terus Saya lihat bukan juga, adventure, saya Anunnaki. Halo. tuan. Kalian datang ke sini ada misi juga. Mau tahu banget. Aku jarang lihat adventure di desa ini, hanya aku saja. Kamu adventure. Bentar. Kenapa kamu seperti itu? Kamu kenapa? Sebenarnya aku dapat misi cukup mudah sih untuk aku, tapi ya dia langsung kayak berubah jadi agak pede gitu ketika udah ngeliat kalian. Dia bilang kayak sebenarnya mudah sih untuk aku gitu kan. Ada sebuah misi dari kepala desa gitu. Ya sepertinya agak tidak bijak jika aku mengambil misi ini sendirian. Bagaimana kalau kalian berempat membantu aku?
Kayaknya Apa? kalau misalkan muda, kayaknya kamu sendiri juga bisa sih harusnya. Ya karena aku bijak, uangnya sayang kalau hanya untuk aku. Apa? Bijak. Visinya apa sih? Gampang, cuman menjemput anak yang hilang. Hmm, Aku tadi mendengar dia bilang biji. Apakah betul? Bijak, Bijak. bijak, bijak. Oh, bijak. Biji apa ya? Dia ngomong biji apa ya? Sebelum itu kita akan mengantarkan ini dulu. Nanti mungkin sebelum kita akan mendatangi kamu lagi kalau kita tidak lupa. Iya. Kamu mencari anak hilang. Kita mencari bapak yang hilang. Bapak siapa? Anak ini hilang. Terus Emil bilang, bapakku mati bukan hilang. Oh, itu lebih tepat. kita mungkin juga karena lagi ada misi, kita mungkin nggak akan bisa bantu, tapi mungkin kita bisa bantu kalau misalnya kita nemuin. Oh tentu. Kalau boleh tahu, kayak gimana sih anak? Dia langsung mikir gitu kan. Anaknya rambutnya Oke. kepang, dua. Perempuan anak kecil. rasnya apa? Dia manusia. Oke. Tingginya segimana, umurnya berapa? Satu-satu, pertanyaannya satu-satu. Zodiaknya apa? Itu sebenarnya tidak penting. Dia bilang Dia suka makan apa? itu juga tidak penting. Oh, oke. Sebenarnya. Tapi intinya dia berambut pink, Oh, kuncir dua, oke. anak sekitar 6 tahun. Itu anaknya kepala desa sebenarnya. Dia suka nyanyi ya? Mana daerahnya nih? Apa nih referensinya? Itu mengingatkanku pada Vocaloid. Jadi Bukan Teto ya, bukan Hatsune Miku, bukan Luka, bukan Rin, bukan Lem. Anjir. hidup Rin. Rambutnya warna pink. Anak kecil, Aku ingat. kuncir dua, warna pink. Aku ingat Kak, Ada orang nggak kata, bukan. di kampungku dulu ada perempuan namanya Wen. Punya burger nggak? Iya. Dia tukang masak ayam. Indonesia banget ya. Dia pasti punya paman namanya McDonald. Pasti mamanya punya peternakan. Dan nama kampungnya pasti Texas. Aduh, anjir. Kalau misalnya bana atau ayam berkamol, Taruh aja ayamnya di sini. Anjir. Aduh. Oke, silakan. Oke, oh ya, kalian mengantarkan tuan muda ini dan paman ini? Iya. Oh yaudah, antarkan dulu. Nanti kita akan ketemu di tavern ya, kalau kalian tertarik dengan misi ini. Iya, kalau kita ingat. Kalau Oh ya, tentu aku akan ingatkan ke kalian. Gitu. ya, sebelum itu siapa namamu? Oh, namaku Ayo kita berangkat. Hai, Ale. Awalnya ya. Di situ ngeluarin match hand gitu kan. Hah? Kayak tiba-tiba ngikutin. Hai. Awalnya. Terus Aku langsung narik dia. Ayo kita berangkat. Dulu santai dulu. Ini robot satu ini. Udah, biarkan Iya saja yang menemani dia. Aku nggak boleh gitu nemenin dia. Tidak, kita punya yang lebih penting. Gak seru. ibunya dia sakit. Ibunya siapa? Ya, tapi kan setelah kita nganterin kan kita bisa aja kan. oh tentu akan aku tunggu, tenang. Ya Aku sudah, akan kalau bertemu begitu kalian Iya. nanti di tavern ya. Ya udah, kau bersama dia saja berdua, silakan. Kita bertiga. Sudah aku mulai. Mau aku temani nggak? Boleh, tentu saja. Orang langsung menepuk pundaknya dia. Semangat kawan. Wah, aku sangat semangat. Udah itu iya tepuk pundaknya Al terus guide. Ngapain? 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 Jangan ingatkan saya pada kejadian trauma tersebut. Ya Pak. Sambil jalan mengikuti para pria di depan. Iya menyelipkan rokoknya ke tangan Alex terus
ini ada barang bagus. Nanti kalau aku ke tavern lagi, kalau kamu suka, masih banyak barang. Tentu. Aku akan menunggu kalian bersama dengan maaf, Nyonya. Siapa namanya, Nyonya? Oh, namaku Al. I'll be here. Aku akan menunggu kalian dengan Nyonya Al, sang kelinci imut ini di tavern nanti ya. Terima kasih sanjungannya. Dia tiba-tiba mukanya memerah gitu. Akhirnya kalian pergi. Pergi. Aku Eh, ikut nah. dengan yang Ketika kalian akhirnya mengantarkan kembali Emil bersama pamannya dan juga Al, kamu notice ketika kamu berdua lagi sama Alex tuh tiba-tiba langsung kayak, dia kayak merasa tenang gitu. Dia kayak menghembuskan nafas kayak, Sudahlah, santai saja. aku santai, kau tenang saja. Aku ini pria kuat. Halo, tadi aja bingung kok mondar-mandir ke karuan. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Nyonya Al. Lebih baik kalau kita, English perception. bagaimana kalau kita minum berdua di tavern? Boleh, boleh. Mau kemana kita? Ikutin saja. Itu terus ikutin aja si Alex ke tavern. Kalian saat nganterin itu. Emil ya bertiga. Nganterin Emil terus aku langsung bisik-bisik, tinggalkan si Al berdua dulu. Besok kita baru berangkat. Sial. nampaknya kita akan pesta lagi besok. Betul. Bagaimana? Terus, Ayolah. Kita apa itu maksudnya? Oke, akhirnya kalian bertiga dengan Emil dan juga Greg sambil Emil menunjukkan arah kemana rumahnya. Kalian akhirnya sampai di desa. Desanya gue cukup sepi. Warga desa tuh ngeliatin kalian gitu. Terus ya abis ngeliatin kalian, mereka kembali ke pekerjaan mereka. Ada yang awalnya gitu kayak lagi ngangkut-ngangkutin jeraminya. Oh, itu jadi malam kayak siang. Night shift. Jadi karena mereka sudah mulai bekerja gitu. Pada keluar. Ada yang bawa ternaknya. Mereka sudah mulai, para warga tuh banyak yang keluar di malam hari. Tapi cuek aja. Gitu aja. Oke, cuek Kayak aja. ngeliatin ke arah kalian gitu kan kayak. Habis itu mereka lanjut bekerja lagi. Sampai akhirnya kalian sampai di sebuah rumah yang agak jauh dari rumah-rumah lainnya. Rumah ini cuma kayak satu rumah gubuk kecil dari rumah jerami juga. Emil bilang, itu rumahku gitu kan. Terus Greg juga ingat itu dulu dia sering di sini juga gitu kan. Akhirnya kalian sampai bersama dengan Emil dan juga Greg ke dalam. Emil mulai mengetok-ngetok pintu rumahnya gitu. Ibu, ini aku, ini Emil. Aku pulang, Ibu. Gak ada jawaban. Bahkan belakang. Terus Greg bilang, aku akan mengantarmu. aku nanya ke Emil, ibu kamu apa mungkin ada kerjaan mungkin atau urusan walaupun lagi sakit gitu kan? Aku tidak ingat. Terakhir sih Ibu, dia hanya seorang pembantu rumah tangga di desa rumah-rumah lainnya. Tapi kalau Ibu sakit seharusnya aku ada di rumah. Terus Emil coba buka pintu. Lu berdua ke belakang kan sama Greg? Iya, ada yang mau ikut ke belakang. Gue baru Emil aja. Sama Orang Emil juga. orang di luar aja. Oke. Iya, kamu sama Greg Greg, ke belakang. Di belakang tuh ada dapur luar. dapur luar ya. Kayak rumah-rumah Sunda. Ada dapur luar. Apinya masih hangat. Oke. Kayak kamu lihat ada perapian terus ada panci juga di atas lagi dimasak gitu. Tapi apinya udah mati. Tapi arangnya tuh kayak masih hangat gitu. Terus pintu luarnya buka. Ada orang di situ. Terus Greg kayak, firasatku tidak enak. Ayo kita masuk, kita coba Ayo yuk. kita masuk. Kamu masuk sama Greg. Tapi sebelum masuk aku cek dulu pancinya ada. Masih nyempet-nyempetin. Kamu buka panci. Ketika kamu lihat itu cuman air yang sedang merebus kentang. Oh, kentang. Baiklah. Merebus kentang. Dimatiin dulu lah kompornya.
Itu Kan api. mati sendiri. Oh, Itu bukan kompor yang digini. kan kompor gas ya. Bukan kompor kan By the way ini medieval. Matiin dulu kompor. Gak ada bright gauge tuh. Nggak ada, nggak ada tabung LPG ya, warga. LPG melon. Maaf. Kalian berdua bersama dengan Emil di depan rumah. Emil mencoba buka kayak di kunci gitu dari depan. Akhirnya Greg, iya, kamu masuk ke dalam. Rumahnya tuh rumah yang sangat sederhana. Cuman ada 2 kamar, kamar besar dan kamar yang dulunya mungkin kamarnya Emil, ya kan? Terus sama ada langsung ruang tamu aja. Ketika kamu masuk bersama Greg bilang, "Ehm, Maria tidak ada di sini." Kau sudah cek kamarnya? Iya, Greg kayak ngebukain pintunya tuh, kayak nggak ada siapa-siapa. Aku baru ngecek pancinya soalnya. Gak penting. Terus kamu ngedenger dari dalam Emil dari luar ngegedor-gedor gitu. Akhirnya Greg bukain pintunya. Emil langsung bilang ke, paman, bagaimana keadaan ibu? Emil, tenang dulu ya. Sepertinya ibumu keluar, mungkin bekerja. Tapi ibu kan sakit. Terus Emil langsung masuk ke dalam. Dia langsung ke seluruh ruangan. Ibunya nggak ada. Emil mulai kayak, ibu gimana sih? Gitu kan. Apa yang kalian lakukan? Emil, biar kamu tenang. Kamu duduk dulu. Oke, duduk dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Tapi jangan menarik asap ini ya. Dia keluarin asapnya. Dan minum dulu. Kebetulan paman sudah merebus kentang untukmu. Kamu lapar kan? Terus Emil yang duduk gitu kan kayak, maaf, ya sebaiknya kalian juga istirahat dulu saja di sini. Tenang, aku akan membayar kalian kok sesuai janjiku. tenang saja. Gua mau ngecek kamarnya ibu. Oke, sure. Ingin tahu dia tuh ngapain. Emilnya duduk. Aku ngecek keluar ke belakang, lihat apakah ada jejak kaki atau tidak. Lu mau ngapain? Aku mau bawa kentangnya. Dem, Lu ngasih kentangnya ke Emil. Terus ya Emil makan lah. Makanan biasanya aja, kentang rebus aja. Terus gue mau kalian berdua, lo yang di kamarnya ibunya Emil, lo yang nyari jejak, kalian berdua roll investigation. oh no. Kurangnya ke belakang tapi tidak investigasi. 10. Lu Ya. invest di mana? Lu Invest di mana, Gim? Invest di mana? Kamarnya yuk. Oh, kamarnya. Pak, rumahnya deh. Rumahnya. aku di luar. Rumah ya. Investigation. 10. 10 di luar. Plusnya berapa? Hah? Plusnya berapa? Itu 10 sama plus. 9 plus 1. Oke. Actually kalau buat lu 10 boleh lah kadet karena kamarnya kecil kan. Oke. Tapi yang lu lihat tuh cuman ya kasurnya itu dan selimutnya agak berantakan. Seperti kayak buru-buru keluar gitu. Oke. Dan lu lihat actually dengan 10 kayaknya enggak. Kok cuman itu doang yang lu temukan. Oke. Dengan 10 investigasi di luar, jejak kaki itu nggak terlalu pasti. Yang lu lihat tuh kayak, oh ini jejak kakinya Greg sama nih yang lewat belakang, sama jejak kaki ayam lah beberapa gitu. Tapi karena mungkin lu tidak banyak memperhatikan, hanya itu aja. Lu nggak menemukan terlalu banyak di situ. 19 investigasi. Nice. Dengan 19, lu ngecek ke bagian seluruh rumah. Oke. Di kamarnya Emil tuh kamarnya sangat rapih. Lu menemukan surat. Terus mau lo apa kan?
Aku mau baca tapi tidak di depan. Oh, Oh, Surat itu singkat. oke. Oh, Dia bilang untuk Emil. Jika Emil membaca ini, ibu tidak ada di rumah. Mungkin ibu ada di kemungkinan ibu sedang ada di reruntuhan. 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 Ibu sedang ada di reruntuhan. Tapi berjaga-jaga Emil, jangan ke sana. Ibu akan kembali. Oke. Lu dapat itu. Selain itu, karena lu ngecek seluruh rumah ya, lu ngecek rumahnya kayak lu sadar engsel pintu belakang Iya. itu apa ya, rusak. Oh, dipaksa force open. Terus lu juga sadar ketika Bob keluar dari kamar, lu masuk ke kamar, ngecek 2 kali, lu menemukan hal yang sama. Kasurnya berantakan, kayak buru-buru. Tapi lu lebih ngeh lagi bahwa eh, ada bercak darah. Bukan darah yang kayak kesebar kemana-mana, enggak. Flashback. Enggak, bercak darahnya cuman ada di kasur. Terus, iya, Kayak Kalau- pendarahan yang banyak. pendarah. Iya, tanpa bilang kepada Emil, langsung ngomong pada Bob dan Anu. Bob, kita menemukan. anu Bob. ya apa? Aku menemukan sesuatu. Gue juga nemu sesuatu. Dia mengeluarkan kentang rebus dulu. Ini pertama. Gue pegang. Aduh panas. Setelah itu aku Kurang pegang, saya menemukan pegang. ini. Dia melihatkan surat ke dia. Coba bacalah. Ini bukan tulisanku. Karena aku tidak bisa menulis. Gue pegang. Udah aku saja yang mau megang. Ya udah gue. Ya. Bisa mau megang, gue pegang, gue pegang. Aku yang megang kentang saja. Lu baca belum? Udah baca. Oke. Baca. Bagaimana menurutmu? Begini kan. Itu Oke. kebalik. Pantesan susah itu dibacanya. Oke. Ikannya gerak. Kebaca. Enggak, ikannya kan gini kan. Iya. Tadi bacanya gini. Dia. Ikannya kan begitu. Oh, kebalik. Padahal kebalik. Gue mereaksikan itu, gue kasih balik. Kayaknya ada kemungkinan besar itu kenapa kasurnya berantakan juga. Iya. Dan ada bercak darah di kasurnya. Darah. Iya. Tapi darahnya bukan seperti darah yang ditusuk atau misalnya darah pembunuhan. Nampaknya ada bercak darah saja kayak pendarahan seperti itu. Apa yang pilih? Mau pegang kentangnya terus nih. Kentangnya aku buka aja lah. Dalam biar masukin kentangnya dalam. Masukin ke dalam. Oke. Mau gimana? Apakah kalian tahu ibu itu umurnya berapa? Seingat aku umurnya berapa ya? Tanya lah yang ini. Aku nggak ingat. Aku tanya dulu ya. Dia nanya kayak balik lagi ke kamarnya. Ke pamannya aja Ya, lah. Greg sama Emil. Greg tuh lagi nenangin Emil. Greg, apakah kamu tahu ibunya Emil berumur berapa? Oh, Maria berumur, dia beda 2 tahun denganku. Dia masih berumur 45. Ini pertanyaan yang sensitif sebetulnya. Apakah Maria sudah menopause atau belum? Aku tidak tahu. Baiklah, aku tidak bisa menyimpulkannya. Mungkin gua apa ya, sambil mungkin gua nggak tahu apakah Emil udah senang mungkin atau gimana tuh.
Emil tuh kayak kelelahan. Terus dia panik, terus Greg bilang, ada apa? Terus dia ngeliat Emil tuh kayak udah tidur. Tidur. Gua Ayo, makanya kita keluar aja, kita ya ngobrol di luar saja. Kita bawa Greg keluar. Mungkin kita tunggu di tanggal mungkin kita kasih dulu Greg, Dan aku buka juga, ngasihin kentangnya. ini kentang mau nggak? Bukankah itu kentang yang dimasak oleh Maria? Anyway, Iya. Nggak tahu, aku dapat dari IE. Itu kentangmu? kaki enak loh. Iya. Terima kasih diambil aja. Ya udah. Anyway, iya tadi jalan-jalan dan dia nemuin. Dia baca surat ini. Ini aneh. kenapa aneh? Ini bukan tulisan Maria. Lalu itu tulisan siapa? Aku tidak tahu, aku tidak mengenali tulisan ini. Wow. Mungkin sebelumnya juga reruntuhan itu Ada apa di reruntuhan? Yang aku tahu reruntuhan itu adalah sebuah kastil tua. Dulu daerah Naitshift itu adalah daerah kerajaan yang seingatku dipimpin oleh seorang tiran yang kejam. Sampai akhirnya ratusan tahun lalu tiran itu dikalahkan oleh para pahlawan. Tapi tradisi dari desa ini masih berlanjut. Yaitu malam menjadi siang, siang menjadi malam untuk aktivitas para warga. Apakah dia punya kekuatan kerang? Saus tiram. Saus tiram. Bangsat, bangsat. Damn. Saus tiram ya. Sorry itu. Sorry. Nggak usah. Kita tampun. Nanti sambil main ini kita kenyot sorry. Anjing, ngeri banget. Hidup kita. Aduh. Nampaknya kita harus memberitahu dan pemuda yang membingungkan itu. Ya, tentu saja. Nampaknya aku takut kalau misalnya Aldi tinggalkan di sini dia diculik. Al diculik. Iya, bukan Al, itu siapa? Emil. Kalau Al diculik, peduli setan. Jahat banget nih. Diculik. Ya, makanya aku lebih takut kalau misalkan si Alex itu yang diculik oleh Al. Iya, betul. kelinci banyak kok. Anjing banget. Ya sebenarnya ini namanya Al. Ini kelinci dari hutan. Namanya Al. Al yang hilang. Kita draft. Kita pelihara kelinci baru. Ya, Raymond aja. Oke. Parahin, kalian parahin. Ayo kita. Nampaknya sebagian dari kita harus memberitahu Al. Jangan-jangan dia sedang melakukan hal-hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan. Hal Tapi yang jadinya diinginkan. kalian pergi ke tavern juga bersama dengan mereka. Apa Emilnya diajak apa gimana? Ada yang mau tinggal di rumah. Kayaknya aku tinggal di rumah. Jangan kamu yang tinggal di rumah. Kalau kamu tinggal di rumah ini bakalan berasap semua. Gue stay behind nggak apa, gue stay. Bob, jagain Emil ya. Oke. Berarti kita berdua ya. Kalian berdua sama Greg Bertiga. lah ya? Sama Greg. Di tempat lain, Alex dan Al akhirnya kalian sampai di dalam tavern. Di dalam tavern kalian udah mesen meja gitu, udah berdua. Terus kayak Alex tuh kayak jadi tahu aku itu seorang adventure yang hebat. Aku sering melawan tahu naga merah. Oh. Berhasil? Tidak, tapi setidaknya aku bertemu dengan naga. Kapan lagi adventure bertemu dengan naga merah dan berhasil hidup dengan selamat?
Kukira kau bisa membunuhnya. Naga itu ketakutan melihatku. Oh, Terus dia kayak, pelayan tolong minuman yang paling enak untuk Mbak ini. Dan ya, untukku air biasa saja. oh, baik sekali kau memesankan aku ini. Tidak perlu bro. Jadi berapa lama Anda Nyonya Al bersama para adventure ini akan tinggal di desa ini? Ah, aku sih tidak tahu ya. Tapi yang pasti setelah melakukan misi ini mungkin kita sepertinya kita akan berkelana kembali. Oh, kalau gitu mungkin kalian bisa ikut dengan aku yang hebat ya nih. Oh, emang emang bener-bener adventurer yang ada di desa ini cuman kau saja? Ya tentu. Kalau lihat ini, dia kayak ngeluarin 2 dagger gitu. Heeh. Somehow, dagger itu tuh, give me history check. Aduh, intelligence aku. Lempar lanjut ke atas. 16? Oke. Dia tuh kayak ngeluarin dagger, terus dia kayak mainin dagger gitu. Terus dia pegang. Kamu tahu dagger ini? Terus dia liatin kamu. Daggernya itu kayak, bentuk daggernya kayak kunai sebenarnya. Hah? Tapi lebih besar dari kunainya Naruto gitu. Ya. Tapi warnanya emang warna hitam. Hmm. Kayak, terus polanya itu kayak tempat dagger Damaskus. Oh, Yang ada apa ya, garis-garis gitu. Terus ada runes. hmm. Dan aku bisa tahu nggak itu? Dengan 16 history, kamu tahu itu adalah sebuah legendary weapon. It's the twin dragon. Twin tail dragon Twin Tail Dragon. namanya. Istiqomah. Nama dari dagger itu. Twin tail dragon. Dia juga ngejelasin, this is a twin tail dragon. Dari yang kamu tahu, twin tail dragon itu dengan 16 history check kamu, twin tail dragon itu adalah salah satu pusaka legendaris dari 300 tahun yang lalu yang menghilang dengan para pahlawan yang menyelamatkan dunia. Oh, Banyak senjata-senjata pusaka lainnya Hmm. yang istilahnya artefak hilang disebutnya. ya. Yang masuk ke buku sejarah. Dan banyak juga yang palsu-palsu. Hmm. Kamu bahkan kalian beberapa kali menemukan pusaka-pusaka itu tapi yang palsunya gitu. Replika. Replika-replikanya gitu. Terus dia bilang, mungkin kau berpikir ini replika. Ini bukan. Terus dia langsung kayak, ketika dia lempar, si dagger itu hovering, melayang. Oh, Terus dia kayak ngegerakinnya pakai tangan. Dia kayak masuk lagi ke sana. Oh, aku kira jadi naga putih gitu. dari mana kau dapat itu? Tentu saja ini dari petualanganku. Kau tidak ingin menceritakannya padaku, tuh? Tentu saja. Itu adalah petualangan penuh legendaris. Aku berhasil menemukan sebuah dungeon. Di Cukup dekat dengan daerah sini. Iya. Dekat reruntuhan. Aku menemukannya beberapa tahun yang lalu. Oh, reruntuhan ya? Aku penasaran sama tempatnya. Apakah tempat itu cukup menantang? Insight check. Males nih kalau udah gini-gini. Cek dulu berapa? Tadi guidance. Oh iya. Masih berlaku nggak Masih sih boleh, Raiden? masih boleh. Tadi kan nggak kepake kan? Belum. Gua bolehin. 18? Insight check dengan 18. Ketika kamu bilang ada apa, dia tuh agak diem sebentar. Seperti agak ragu buat ngasih tahu kamu. Tapi dia bilang akhirnya, jika kamu membantu aku akan menunjukkannya pada kamu. Membantu apa? Tentu membantu dengan misi yang tadi, mencari anak kecil itu. Memang terakhir informasi yang kau dapatkan dari kepala desa sini, dia menghilang di daerah mana?
Anak itu menghilang masuk ke hutan. Tapi aku Ya. yakin dia pasti perginya ke runtuhan. Lagian hutan juga tidak berbahaya. Oh, reruntuhan ya? Sepertinya aku tertarik, tapi aku harus tapi aku juga harus memberitahukan kepada teman-temanku. Barangkali mereka juga bisa bantu. Tunggu, Boleh. tunggu. Tapi aku masih penasaran deh sama daggermu itu. Berkilauan sekali. Memang dagger yang bagus. Terus dia simpan. Hmm. Nggak lama, Al dan juga Emil akhirnya, Al dan juga Alex akhirnya ngobrol-ngobrol lagi. Kalian juga datang masuk ke dalam tavern. Pintu tavernnya seperti apa? Kayak pintu Bar gini, enggak, cuma pakai pintu biasa aja. Kan orang cek, orang dorong, kebuka nggak? Orang dorong, Nggak. geser, Nggak. tarik. Bukan. Itu adalah pelajaran D&D. Nggak bisa. Pastikan pintu dibukanya ke arah mana. And let's take a break. Selamat datang di Warga Hobbies, tempat di mana setiap permainan menjadi petualangan yang seru. Dari duel sengit Magic the Gathering, strategi penuh taktik di Catan, sampai quest epic di Dungeons and Dragons, semuanya ada di sini. Bukan cuma soal menang atau kalah, tetapi tentang tawa, cerita, dan teman baru yang akan kamu temui di meja permainan. Warga Hobbies, rumahnya para pencinta tabletop. Kunjungi kami di Jalan Cihampelas nomor 132 Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Every table had that one player. After a long journey, you guys finally arrive at this new town. And then you find yourself in the nearest tavern of this town. What you guys want to do? I will sit in the table and start praying for our new adventures. Well, I will also sit in the table and start cleaning. And I will seduce the table. Let's go! The table. One. Oh, is that a dragon? The dragon attacking the wizard tower? Is that a second dragon? You guys finally arrive in a capital city. The streets filled with protesters holding their banners. I cast guidance to support the people. I will use aura of protections. I'll stand with them and shout for justice. Suddenly, the city guards arrive with their metal horses, shield, and buttons. Wait, they came to protecting the people, right? They will protect against civilians. This is corruption. Those councils only serve themselves. But we're all. We roll for justice. Selamat datang para adventurer di Adventure 101. Adventure 101 Dungeons and Dragons. From a place of adventure. Adventure 101 ini adalah sebuah konten edukasi untuk kalian para adventurer atau para petualang. Dan kali ini di konten kita Adventure 101 ini adalah tentang Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons adalah sebuah permainan tabletop role play yang ada sejak tahun 1974 yang dibuat oleh Gary Gygax. But we're not talking about that history, you can Google it. But what's the base of D&D is imagination and make a great story. Dimana kalian akan menggunakan imajinasi kalian bersama-sama dan juga kalian menggunakan dadu untuk menentukan apakah yang ingin kalian lakukan itu bisa dilakukan atau tidak. Dan tentunya akan ada seseorang gitu berarti yang disebut dengan Dungeon Masters. Tujuan dari game ini adalah membuat cerita bersama-sama.
So, kalau kalian nggak punya teman, sayangnya kalian bisa main D&D. Bye-bye. Buat kalian yang pengen belajar lebih banyak soal D&D, stay tune aja terus di series video ini. Gue akan kenalin kalian sedikit tentang Dungeons and Dragons. Tapi nantinya kalian akan ketemu dengan admin-admin lain, ketemu dengan DM-DM lain yang akan menjelasin lebih banyak soal Dungeons and Dragons. So, nama gue Auru, and this is Adventure 101. Adventure 101 Dungeons and Dragons. From a place of adventure. Welcome back again. Woo. Kita akan melanjutkan dari di mana Al dan Alex berada di tavern, sedang ngobrol-ngobrol mengenalkan senjata yang dibawa oleh Alex. Twin Tail Dragon. Di saat akhirnya Alex dan Al sudah mengobrol-ngobrol cukup lama lah, ada 30 menitan mereka mengobrol. Kalian yang tadinya mengecek rumah Emil, Anunnaki dan juga Yeh dan juga Greg, Bob menunggu di rumah. Kalian bertiga datang ke tavern dengan Anunnaki sudah membuka pintunya dan kalian bisa melihat di tavern itu cukup sepi. Cukup sepi. Karena ada bartendernya, tapi di meja yang saat ini cuman ada Al dan juga Alex. Iya. Sepertinya bar ini cukup sepi. Kita kembali. Atau Kamu tidak melihat Al memang. Ada itu Al di depan. Lagi. sepertinya itu bukan Al. Karena kalau Al pasti dia nggak jadi. Apa? Greg akhirnya bilang, jadi apa kita akan memberitahu Nyonya Al? Oh tentu. Tentu. Tapi Kita untuk cari di pria kamar. Kita cari di kamar karena Nggak masuk audionya harusnya. Sorry guys, itu tadi ada motor banyak. bukannya itu siapa ya? Lihat. Kelinci Mas. Kan. Oh. Kita pesan minum dulu saja. kita bisa minum dulu aja. Oh, iya. Tapi kayaknya kamu nggak butuh minum. Kenapa suaraku seperti kamu? Anunnaki tidak begitu. Ya, aku akan mengecek kamar di atas. Mungkin Al ada di atas. Karena aku tidak percaya Al tidak membawanya dia ke kamar. Lu lihat Anunnaki ngelewatin lu. Aku tetap jalan. Anu ke atas. Anunya sih ke atas ya. Kan tinggalin aku. Enggak dipanggil nama lengkap, jadi enggak noleh. Aku noleh. Tumben kamu tidak membawa Aku tidak seperti Bart yang satu lagi. Siapa tuh? Siapa ya? Oh, kirain kau seperti biasa membawa mangsa ke atas langsung. Aku tidak semurahan itu. Terus Alex juga ngelihat kalian. Oh, para tuan adventure. Sebelah sini. Duduk. Iya, sambil jaim gitu.
rokok dan duduk di pinggir dan nanya ke Alex. Alex, sudahkah kau mencoba barang? Itu maksudnya. Barang yang mana? Yang satu batang aku kasih. Itu aku simpan tuh nanti. Karena takutnya itu akan mengganggu misi kita. Sama misi terus menghisap ini tidak mengganggu apa. Aku tidak terbiasa dengan barang ini. Tapi kayaknya boleh deh dicoba dulu. Ya, kita kan di sini ngobrol sambil ya bersantai. Baiklah. Ayolah. Pinjamkan aku korek. Batuknya beneran anjing. Kuat sekali. Wah, aku melihat bintang. Memang tidak ada atapnya. Dia kayak bintang muter-muter gitu. Apa? Bukan terlihat yang muncul. Enggak, dia pusing. Kayak di kartun-kartun lama tuh ada bintang muter gitu. Dan di saat dia pusing kan? Ah. Dia pusing. Aku boleh menyelinap ambil daggernya nggak? Sleight of hand. DC Advantage? enggak. DC 21. Tidak jadi. Come on. Sleight of hand kamu berapa? Ya sleight of hand plus 4 sih. DC 21. Terus aku enggak sih dia tuh bawa. Kamu lihat ada dagger kok. Tapi karena di samping kamu nggak tahu itu daggernya kayak gimana. Ya kirain teh. Oke. Gak apa-apa, sok DC 21. Gua kasih tahu langsung. Advantage. Nggak advantage. Aduh. Ya udah. Guidance boleh. Kita tunggu dia mati aja. Guidance dong. Guidance kan nih. Boleh. Guidance dong. Tiba-tiba ia menyeruput rokok jamurnya. Meniupkan. Sebelum itu aku langsung tanya ke si Alex. Alex, kamu emang orang asli sini atau bukan? Aku bukan orang asli sih. Kamu orang asli mana? Aku orang dari timur. Orang dari timur. Apakah kamu mengenal Tom Samcong? Karena dia perjalanan ke barat. Seperti aku pernah dengar namanya, tapi aku tidak kenal. Let's go. 17 nih. 14 berarti ya. Iya nggak 14 juga sih. Ketika Ngobrol dengan ketika Alexa habis beres mencoba barangnya, dia diajak ngobrol juga sama itu. Kamu berhasil ngambil daggernya, tapi satu dong. Oke. Alex nggak notice, tapi satu. Oke. Mantap bukan? Ini terlalu kuat untuk. Terus kan lagi samping-sampingan gitu dia. Aku sambil kayak yang sambil dipegang. Terus itu lumayan. Terus Greg ngingetin kalian bahwa bukankah ada sesuatu yang harus kita obrolkan dengan Betul. Coba kamu baca surat ini. Apa nih? Terus ya surat yang diberikan itu tadi lah. Oke. Oh, surat apa itu? Ini surat warisan. Warisan. Iya. Oh, baik. Iya. Oh, sejak kapan itu jadi surat warisan? Sejak tadi aku ngomong. Bukan apa-apa kok. Cuman kayak kita ada informasi misi baru. Dan nampaknya kita harus ke reruntuhan. Tepat sekali. Aku bisa mengantar kalian ke reruntuhan. Oh, seperti itu. Ayo. Karena memang kita akan ke sana dan membantu mencari anaknya kepala desa kan? Oh, memang dia hilangnya di sana.
Firasatku mengatakan dia hilangnya ke sana. Oh, ternyata seperti takdir dari langit. Betul. Kita bertemu di sini, Ya. menjalankan misi bersama-sama. Aku harap kau bisa memberikan yang lebih dari yang kita harapkan. Alex, Tentu saja. baik-baik. Jadi gimana? Mau pergi sekarang? Wah, aku siap. Ini juga hari yang cocok. Hari yang cocok ya? DM aku mau tanya sekarang jam berapa? Eh, ini Kalau sekarang sih jam malam. 2.30 ya. Ini malam, tapi kayak baru mungkin bulan belum tinggi banget. Jadi mungkin baru kayak jam 6:30-an. Mbak Daisya. Iya. Hmm, hmm. Kobra. Rawatib dulu ya. Oke, jadi kalian akan berangkat? Iya. Terus kira-kira, bagaimana dengan Emil? Apa kita akan mengajak Emil? Rasa dia harus ikut. Aku juga rasanya harus mengajak Emil. Baiklah kalau gitu. Tapi apa tidak kasihan, dia kan sedang capek juga. Ya juga sih, tapi Kita juga tapi capek kan. aku juga tidak tega kalau harus meninggalkan dia sendiri. Betul. Kalau iya sih sepertinya dia tidak akan pernah capek karena dia ada doping. Itu Ada doping Ada dopingnya. Oke, udah. Jadi kalian, Greg, akhirnya kalau gitu kita berangkat dulu ke rumah Emil. Baru kita pergi ke reruntuhan. itu bukan rumah Emil, rumah orang tuanya Emil. Iya, rumah Maria. Baik-baik. Emang Emil sudah punya rumah? Di lain tempat, di rumahnya Emil, Bob, kamu menunggu di rumah Emil bersama Emil yang sedang tidur. Bob, give me wisdom saving throw. Oh my Oh my god. god. Oh my god. Gede dong. Oke. Berapa? 19. Hmm. Kamu awalnya sedang duduk di sofa di mana Emil juga tidur. Dia cukup merangkak gitu tidur. Kamu agak mengantuk, tapi kamu merasa kantuk ini bukan kantuk yang emang karena kamu ngantuk. But you feel that someone tries to make you sleep. Well, may I say something? Gue gak bisa dibikin tidur. Ya. Magic can put. Ya, I know. Okay, good. Makanya dengan 18 pun itu udah cukup karena kamu emang gak bisa tidur kan. Oke. Dan kamu notice leher kamu agak berdarah. Kamu ngelihat, kalau kamu ngelihat ke belakang ada dart. The fuck? Hah? Dart. Kena satu Apa damage itu? itu. Kena satu damage itu. Satu Dart satu damage. damage. Makanya kamu agak sedikit mengantuk. Oke. I see. Oke. Tapi kamu sadar bahwa itu bukan dari sleep, bukan dari magic. Dari arah dartnya, kamu ngeh itu muncul dari jendela depan rumahnya Emil. Jendelanya emang agak yang udah bolong gitu lah, kayak jendela rusak gitu. Kacanya udah bolong gitu. Dari situ, give me perception check. Dua satu. Kamu ngelihat ada orang yang lagi ngeliatin kamu pakai jubah serba hitam. Dia pergi, tarik, keluar. Mau ngapain? Gue ngambil. Oh. I guess gue ngerti ini ada orang. I guess. Gue nutup pintu aja. Habis. Gue nggak ingin terlalu mengindikan. Ya. Jadi gue ambil Emil dan gue lari ke belakang, keluar ke halaman. Ketika kamu ngecek dan mau mencoba mengangkat Emil, kamu ngelihat Emil duduk. Oke.
Matanya merem. Dia kemudian membuka matanya. Dari tas yang dibawa oleh Emil, sebuah buku terbang. Buku tersebut jatuh di pelukan Emil. Emil membuka matanya. Matanya bersinar. Oke. Tiba-tiba dia Dia nge-cast berjalan fireball. keluar. Oke. Oke. Apain? Eh, gua dengan maupun masih kayak terkaget, gua kayak, Emil, tunggu. Gua pegang tangannya gitu. Give me charisma saving throw. Kenapa tuh? Oke. Oke, bagus. 19. Wait, no. 17. 17. Yep. 17 kamu save. Kamu hanya merasakan ketika kamu pegang tangan Emil, kamu ngerasa sebuah duri menusuk tangan. Gitu kan? Tapi durinya tuh kayak magic juga, kayak durinya tuh nembus transparan gitu. Oke. Terus tangan kamu terlepas, but you fine. Dan Emil terus berjalan keluar. Oke. I guess. Dia berjalan ke arah mana? Dia berjalan ke arah utara. Keluar terus naik ke atas. Pintu depan, pintu belakang. Pintu depan. Pintu depan. Gua keluar karena gua tahu gua nggak bisa ngapa-ngapain. Aku perhatiin apa si Dart itu masih ada orangnya itu, dan gua pelan-pelan ikutin dia. Ikutin dia. Iya. Jangan pelan-pelan. Jangan pelan-pelan. Iya. Ketika kamu ngikutin dia, Emil terus berjalan sampai akhirnya Emil berhenti berjalan. Oke. Kamu mengedipkan mata kamu, you're blinking gitu kan. Itu tiba-tiba di depan Emil ada dua orang menggunakan pakaian serba hitam dengan jubah topeng hitam kerucut. Oke. Aku kok cleanse black. Oh no. Bukan putih. Oh no. Oke. Kayak gitu gambarannya. Reverse deh. Kayak gitu gambarannya. Gua tanya, kalian siapa? Dia ambil tangan Emil, pegang gitu, kayak digandeng. Kedua tangan Emil sama dua orang dewasa itu, dua orang besar itu. Teleportation. What anjir? Oh my god. No. Gua, I guess, ketika mereka mau megang gitu, gua mencoba untuk ngerangkul balik, tapi pas itu. Give me dexterity. No. Give me intelligence saving throw. Oh, 17. With 17. Ketika kamu memegang Emil sebelum mereka teleport, kamu melihat sebuah vision. Sebuah reruntuhan tua. Sebuah circle magic di tengah-tengah reruntuhan. Like a satanic magic. Oke. Tengahnya ada perempuan sedang hamil. Perutnya besar. What? Oke. And then the vision is gone Yeah. as you will realize Emil is no longer there. Oke. Alright. Dan gua apa? Itu yang scene yang Sean. Gua teriak, Emil! Emil! Terus lo Oke. mau ngapain? I guess gak mungkin juga gua teriak terus. Gua nyoba untuk nyari yang lain. Oke, akhirnya kalian berlima bersama Alex, Greg, dan kalian bertiga memutuskan untuk kembali. Ketika kalian berjalan menuju rumah Emil, kalian udah ngelihat Bob lagi lari-lari ke arah kalian. Kenapa? Oh? Ada apa? Bob.
Kenapa Eh, rambutmu hilang lagi atau gimana? Atau rambutmu tumbuh? itu mungkin. Tapi eh Ada apa, Bob? Tenang, tenang. Oh iya, iya, minum. iya. Jangan pinggirkan dulu. Pinggirkan dulu rokokmu itu. Iya. Oh, iya, iya. Mungkin dia batuk gara-gara kamu. Ya, aku pinggirkan rokoknya. Udah dikit. jangan penting. Eh, ada berita. Di mana nih, Mil? Ya, di mana Emil kata Greg? Aku tadi di rumah. Aku harus ceritain semua dulu. Ini akan ada panjang, tapi aku harus ceritain dulu. 1 jam Tadi- kemudian. One eternity later. Jadi gini, aku tadi pas di rumah sambil sama Emil. Aku nggak tahu siapa. Ada nembak otak. Dia berjubah hitam, tapi setelah itu tiba-tiba yang aku ingat Emil tiba-tiba keluar, dia bersinar, aku lupa, tapi intinya mah suatu saat aku coba untuk ngejar dia, ada 2 orang yang berjubah hitam. Mereka merangkul Emil tiba-tiba dan seketika mereka hilang. Namun sebelum mereka hilang, aku sempat mencoba untuk merangkul Emilan. Ada yang aku lihat dan aku mungkin ada kemungkinan ada hubungannya dengan surat itu juga. Aku melihat Alex surat apa? surat itulah ada Surat misi, surat kan? misi, betul, surat Oh, misi. surat Iya, misinya. surat misi yang akan dilakukan. Kita melihat ada sesuatu yang sedikit tidak enak dilihat. Kau melihat apa? Lihat apa? Gua karena tahu bahwa ini Alex nih seorang yang kayaknya gak pantas untuk dengar juga, dan gua nggak yakin dia harus dengar juga. Gua mencoba untuk kayak merangkul kira-kira bilang, Aku juga teman. Tunggu sebentar ya. "Bentar ya, maaf Sebentar ya, aja. Baiklah. Iya. kamu ngisep lagi aja." Oh, nggak mungkin, gua ada. Terus aku sengaja kayak mage handku keluar. Tunggulah sebentar. Ya, baiklah. Ya, apa? Jadi Tadi, gimana? tadi ketika aku coba ngerangkul lagi, Ya, aku dapat sebuah vision. kamu mendapatkan vision. Aku ngomong dengan lantang ya. Vision. Iya. Star Vision maksudnya. Nggak ada. Aku melihat sebuah reruntuhan. Dan di antara reruntuhan ada sekumpulan orang yang mengitari seorang wanita yang sedang hamil. Apa? Apa wanita sedang hamil? Perception checkmu berapa? Passive perception. Masih perception 4. Alex denger. Kita bukan bisik-bisik. Aduh. Perceptionnya Alex cukup. Oke, ya udah. Dia dengar kayak, kalian bilang runtuhan. Tepat sekali. Kalau begitu kita ke runtuhan. Iya, udah lebih baik kita cepat saja. Iya. Karena aku rasa kalau kita lama-lama takutnya kita terlambat. Iya. Terlambat apa? Ya mungkin hal buruk akan terjadi. Betul. Insight. Inside check deh. Coba deh. Aku penasaran. Tidak. Terima kasih. Apa? Ingat 23. anjir. Damn. Natural 20. Hah? Natural 20. Anjir, what the fuck? Ada sesuatu nih. Ada sesuatu nih. Dia bilang, Alex bilang kayak, lebih baik kita cepat-cepat, karena kita terlambat. Iya sudah. Gua yang masih lebih unyu. Ini siapa sih? Kenapa dia ikut-ikut? Aku yang tadi yang di depan di dekat sungai. Aku Alex. Oke. Iya. Dia Alexandria. Bukan Alexander So. Oh, kamu bukan penyanyi Alexandria. Rodrigo bukan. Apalah. Ayo apa?
Alexandria. Ale Asking Alexandria. Alexandria Daddario. Waduh, Oh, bukan dong. Bukan dong. Oke. Kan akhirnya ke arah runtuhan. Iya. Alex memimpin ke arah runtuhan gitu. Sebelah sini, ke arah sini, ke arah sini. Tapi nggak lama. Sebelum sampai ke reruntuhan, tepat dari jalan keluar desa, kalian bisa lihat warga desa berkumpul. Ada apa ada ini? apa lagi Seperti nih? menghalangi jalan kalian. Ada bazar kah? Terus kepala desanya jalan. Terus Alex bilang, wah kepala desa, tepat sekali. Kita akan menyelamatkan anakmu. Tenang saja. Tapi warga desa tuh pada diem. Ada apa? Pada diem. Ngeliatin kalian. Terus kepala desanya jalan ke depan Alex, ke depan kalian. Dia bilang, Shilaili. kami tidak akan menghalangi kalian. Tapi ada baiknya kalian tidak ikut campur. Ada apa ini kepala desa? Dia diam, dia nggak bisa bilang. Dia nggak bisa bergerak. Nggak bisa bilang sesuatu. Can I cast something? What you wanna cast? Charm person. Go ahead. Can I detect magic? Sure. Detect magic. Lo detect magic, lo charm person ngapain? Charm person di sini berarti ketika kayak megang gitu. Terus, ayolah kepala desa. Ada yang sedang dalam bahaya ini. DC 13. Iya. Lo ngerasain ketika lo mencoba charm person dia, ada kekuatan magic yang saling berlawanan antara kekuatan magic lo dan kekuatan magic yang lain. Oke. Terus si kepala desanya bilang, Apa ya? terus dia bilang lagi diam, sebaiknya kalian tidak ikut campur. Tetapi kita harus tahu dulu kepala desa. Kalian memang ingin tahu? Betul. Silakan. Aku tidak akan menghalangi. Warga desa membuka jalan. Ada apa ini teman-teman? Kita cepat. Ayo Itu ini. detect magic. Oke. Apa yang Give me intelligence saving throw. Hah? Give me intelligence saving throw. What the hell? 15. Oke. 15 save. Somehow, lu tau gak sih kayak ada sinyal di lawan sinyal. Oh. Jadi Interference. iya, jadi hilang, sama-sama hilang. Oke. Vung vung. Lo tidak merasakan. Lu merasakan magicnya itu, perlawanan aja. Itu aja. Arahnya ke? Arahnya Dari? ke ujung ke utara, ke arah runtuhan. Oke. Sepertinya aku merasakan magic di utara yang sedang berlawanan dengan magicku. Ayo. Ya betul, lebih baik kita ke sana cepat. Akhirnya Alex bersama kalian, Greg, memimpin lari ke sana. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Setelah kalian berlari, kalian sampai di sebuah perbukitan daerah utara, di mana kalau semakin ke atas itu adalah gunung besar. Tapi kalian akhirnya melihat sebuah reruntuhan mulai terlihat. Alex di depan bilang, berhati-hatilah gitu kan. Terus Alex pelan-pelan jalan, pimpin kalian. Akhirnya kalian sampai di tengah-tengah runtuhan. Kalian melihat sebuah kastil yang sudah hancur lebur, hanya tinggal sisa tembok-tembok kecil dan beberapa lilin-lilin
Dari jalan di bawah menuju kalian mau ke atas, kalian ada lilin-lilin yang kayak apa ya, menerangi jalan. Aduh, Oke. kita mau coba ikut. Alex sudah duluan. Oke. Dia ngikutin jalan. Ayo kita ikut. Iya, Baik. ayo Aku kita ikut. nampaknya akan berjaga di belakang. Kalian jalan. Jalan sampai akhirnya kalian sampai di tangga tertinggi di mana kastil itu berada. Oke. Di sebuah pavilion atau aula kastil yang besar. Dari ketika kalian berjalan, kalian sudah melihat, menampak. Kalian menampak atau melihat sebuah ritual. Orang-orang berjubah dengan topeng kerucut berwarna hitam berkeliling membentuk bintang 5 sudut. Kalian melihat seorang perempuan yang perutnya sudah gendut besar, menangis berteriak kesakitan. Terus kalian melihat di belakang perempuan itu ada sebuah gentong besar. Gentong? Di samping gentong ada orang lain berdiri. Orang yang menggunakan jubah kerucut bersama. Yang satu di sebelah kanan memegangi Emil. Yang satu di sebelah kiri memegangi bocah kecil perempuan. Oh. Anak kepala desa. Kalian sampai di sana, Greg sampai di atas, Greg bilang, "Itu Emil! Emil!" Emil diam. Terus dia kayak apa ya, diam aja karena matanya bercahaya merah. Si gadis kecil cewek ini menangis, takutan gitu. Perempuan yang di tengah semakin kencang teriakannya. Oke. Kalian sampai di atas, sampai akhirnya wanita itu menjerit. Oh, Salah satu this is not gonna be good. salah satu dari orang yang menggunakan jubah itu, tapi kali ini dia nggak pakai kupluknya itu, yang kerucutnya. Kalian bisa lihat seorang bapak-bapak tua, rambutnya itu abu-abu. Dia ke arah perempuan itu, Greg kayak maju, Maria, gitu kan? Terus ketika Greg mau jalan depan, Aku ready action untuk Eldritch Blast. Kurang ready action si Laili dan symbiotic form my spora form. terus Alex maju ke depan. Gua mau ini dong. Nggak tahu bisa. Tahu art gua mau nge-spend 2 ki gua. Oke. Biar gak kedengeran. Semuanya. Give me dexterity saving throw disadvantage. Disadvantage. No, disadvantage. Mau diapain nih? Anjir. Please critical sukses. Please. Aing 20. What the fuck? Gua 5. Disadvantage. ya? Disadvantage what? Disadvantage ya? 14. 10. Apa dexterity ya? Dex. Oh my god. Untung orang plus 1. Enggak 10 ya? 7. Iya. 10. 5. Iya 10. 10. Sama 10 saya Berarti juga. Greg ngeroll juga. 10 juga. Greg dan kalian berhasil. Oh gila. Kalian bertiga. Alex gimana?
kalian bertiga, tiba-tiba ada orang di belakang kalian yang berkerucut itu, Hah? megangin kalian terus dagger di sini. Kalian bertiga. Lu sama Greg berhasil. Greg mau maju. Alex di depan ngalangin kalian berdua sambil agak getar tangannya. Maafkan aku. Ngalangin kalian berdua. Hold person Alex. Lo hold person Alex. Apa di sini? Berapa? Di sini 13. 16, sorry. Oh shit. Hah, 15. Terus kayak karena kekuatan dari daggernya juga. Terus dia ngambil, hah, mana daggerku yang satu lagi? Hah, sudah. Tapi dia gemeter tangannya. Alex pun kayak ketakutan. Si orang yang tadi yang berambut abu-abu itu mengambil bayi dari Maria, menggunting tali ari-arinya. Oh my god. oh my god. Terus si pria berambut abu-abu itu mengangkat bayinya. Ia berteriak, Sang Mesaya telah terlahir. Oh my god. Oh my god. Penyelamat dunia akan kembali. Terus Maria yang itu coba mengambil bayi. Terus Maria kayak masih lemah habis melahirkan. Makasih. Dia si orang berambut abu-abu itu berjalan memasukkan bayinya ke dalam gentong. Oh my god. Aku boleh, aku, Keluar kayak air mendidih gitu. Dimasak. Gitu kan. Terus dia bilang, Rise my lord. aku boleh ini, Rise. aku boleh ngelakuin sesuatu nggak? Apa? Di situ jaraknya sekitar 60 feet ada? Jaraknya 60 feet tadi. Jaraknya Thunder's Court. Oke. Constitution saving throw. Oke. DC 14. Dispel magic. Pancing. Eldritch Blast Eldritch Blast. Ke siapa? Dispel atau kau? ke Dispel. Anjir. ke ini apa namanya, ke siapa itu yang kakek tua berambut abu. Oh ya. Ulang. Oh my god. Mass counter spell Enggak. anjir. Lu lihat Eldritch Blast-nya tuh hilang terus pergi menyebar ke arah orang-orang yang berdiri di arah yang itu, yang terus mereka Itu artinya apa? Kesakitan atau gimana? mereka diam. Mereka diam. Cuman hah doang. Terus Necro, apa sih? Force. ketika itu Force. terjadi, si anak kecil makin menangis kayak, "Nggak mau, takut, tolong." Terus Posisinya kan cuma diginiin doang ya. dipegangin tangannya. Kalau kalian begini, ditahan gitu tuh, begini. Tanganku masih bisa gerak kan? Tahu sih? Tanganku masih bisa gerak kan? Kurang mencoba untuk nembus Alex deh. Go ahead, give me dexterity. Dexterity. Dia adu sama dexnya Alex. BTW dia plus 11 ya, Plus 11? Alex. Apaan tuh? Bukan dexterity ya. Akrobatik ya. Rook. Ya, Oh my god. dua pisau. Yes. Gue mau nyobain satu. 15. Gue gak tau bisa atau enggak. Gue mau nyobain pakai Minor Illusion. Minor illusion. Mau ngapain? Gue mau ngasih dia gambaran sesuatu yang dia paling suka. Dia atau sesuatu yang dia paling 13. sayang. Oke. Aku 16. 16. Kalau ke Alex bisa vicious mockery. Lu jalan. Maju arah sana. Ketika lu lagi jalan lari, ngedash, Ya. lu bisa lihat dari gentong tangan orang dewasa. Tangan. Oh my god, keluar something di Terus sana.
Lu berdiri, ada yang berdiri di gentong itu. Lu ngelihat sebuah rambut panjang, tapi masih agak keriput. Orang itu Sephiroth. bilang, jalankan ritualnya. Terus orang yang berambut abu itu, dia ngangguk. Terus nunjuk ke arah Alex, nunjuk ke arah anak kecil. Orang itu langsung balik badan. Lo lihat kayak belakangnya udah telanjang, dia masih di atas gentong. Jangan ke Alex. Nggak, berbalik ke arah Alex. Terus dia megang Alex. The sacrifice of the fresh blood. What the fuck? Lu ngeliat, lu seketika mungkin shock kaget, lu diam, lu ngeliat darah Alex disedot, Alex keriput, semakin keriput, dan semakin keriput. Laki-laki yang menyedot darahnya Emil. Oke, Emil. Emil, sorry semua. Emil yang dipegang. Emil semakin keriput. Lu bisa lihat orang itu ototnya semakin jadi, badannya semakin bagus. Terus dia, ayo lihat, Emil yang tadinya diem, matanya bersinar, sinarnya mulai hilang. Emil teriak kayak, terus Maria yang ngedenger itu, terus lu lihat, Emil terjatuh, kurus kering. Is he dead? Dia tergeletak. Orang itu kembali ke arah kalian. Dikasih jubah, dia keluar dari gentong. Dengan badan yang sangat cantik, bagus. Seorang laki-laki, Nyebelin rambut panjang. banget nih. Sephiroth. Rambutnya warna hitam. Oke. Segini. Dikasih jubah sama si rambut abu-abu itu. Orang-orang yang lagi pada keliling, yang lagi megangin kalian tetap diam. Orang-orang yang lagi pada keliling di sana langsung berlutut. Tuhan kita telah kembali. Tuhan Strahd telah kembali. Anjir. Strahd. Kenapa? Aduh, anjing lah. And that's the end of our session tonight. Cek. Strahd itu bajingan, guys. Kenapa? Dan itulah tadi sesi 3. Gimana guys? Sedap. Wow. Satu kata buat Strahd, silahkan. Oke. Baby killer. Ya, itu tadi adalah sesi 3 dan kita masih ada satu sesi lagi. Jadi tungguin aja sesi berikutnya. Dan untuk kalian sekali lagi gue ingetin yang mau main D&D atau bahkan main tabletop lainnya, Magic the Gathering atau bahkan Pokemon atau bahkan Vanguard, Warhammer dan segala macam game-game yang ada di atas ini. Buat kalian yang di Bandung yang mau coba main, silakan datang ke Jalan Cihamplas nomor 132, tepatnya di Base Camp Tabletop Warga Hobi. Warga hobi, guys. Warga hobi. Jangan lupa juga untuk follow kita di @aplaceofadventure di Instagram dan juga @wargahobi. Dan juga jangan lupa kalau kalian suka, silakan subscribe, silakan like, silakan share, silakan komen. Dan sampai jumpa di final session of the prologue of Curse of Strahd. My God. Chamberfall. Bye-bye.